Setelah itu Oda memandang Matt Owens tepat di matanya sambil mengulurkan tangannya kayak gini, megang tangannya dan berkata, "Oke, sekarang gue 100% percaya sama lo." Ini One Piece moment anjir. Ini nakama moment anjir. September 2020. 20 September 2020. Matt Owens hadir sebagai tamu di The Referee. The Referee. Ada yang pernah denger The Referee enggak? Tahu The Referee kan? Di manganya tahu kan The Referee apa? Hah? Ya, yang di Mary Joa. Iya itu. Referee yang pertemuan pemimpin-pemimpin negara Yang si Cibukai dihilangin. yang keputusannya Shichibukai dihilangin gitu kan. Nah, jadi komunitas YouTube di luar negeri tuh setiap tahun 2 kali setiap tahun tuh ngadain acara live stream namanya The Referee. Jadi mereka sekumpulan YouTuber besar One Piece, yang besar sama yang kecil juga sih diundang semua ngumpul di acara live stream itu, dan Matt Owens hadir di sana. Online live stream. Hadir di sana dan ngomongin live action. Di sana dia nyeritain beberapa detail tentang, enggak detail sih, kayak petunjuk-petunjuk lah. Clue gitulah tentang live action ini, dan dia nyeritain cerita bagaimana dia pertama kali ketemu sama Oda. Ini udah ketemu lah, rapat kan ya, pasti. Masa iya Nggak ketemu anjir. Itu kan setelah. Iya. Face to face bener. Kayaknya di studio Tomorrowland mah udah ketemu semua sama tukang pelnya juga udah ketemu nih. Ini ketemunya di Shueisha di Jepang. Pertama kali mereka ketemu, menurut Matt, Oda orangnya kalem banget. Maksudnya kayak agak sombong gitu maksudnya. Kayak terus dia bilang Oda tuh lucu gitu, maksudnya orang konyol gitu. Tapi walaupun sikap Oda kayak gitu, dia tuh masih kayak skeptis gitu, kayak ngerti nggak? Masih ragu-ragu gitu loh. Kayak si Odanya gitu, Odanya. Kalau bahasa di zaman sekarang masih belum trust issue gitu. Masih trust issue. Masih trust issue gitu sama tim live action. Biasa ada trauma ya. Dulunya Oda emang ada trauma ya. Trauma gitu. One Piece ini segalanya buat gue, dan gue gak akan asal nerima kerja sama lu gitu, kata Oda. Sebelumnya udah ada banyak kok yang ngajak bikin live action. Sebelumnya juga mereka pada bilang ini bakal keren kok, bakal semegah mungkin gitu. Terus si Matt tuh kayak, ya iya sih gue ngerti, kata dia. Terus dia bilang ke konten-konten kreator lain di Referee, dia bilang, tapi gue akan menceritakan apa yang gue ceritakan ke Oda, yang pada akhirnya mengokohkan awal mula pertemanan gue dengan Oda. Langsung dapat nomornya. Langsung ada grup. Kirim video lucu ke DM. Ini ngirim reels. Stiker One Piece. Ngetek di komen gitu. Jadi mereka pertama kali ketemu di sebuah meeting selama 3 jam di Shueisha kalau nggak salah, yang ngebahas tentang rencana dan strategi Netflix bersama Matt Owens sendiri selaku penulis dalam mengadaptasi One Piece. Kayak mau dibawa kemana nih, mau digimanain gitu live action ini. Di meeting itu walaupun Matt Owens udah ngejelasin ke Oda kalau dia sangat kenal dan cinta dengan One Piece, tapi tetap aja Oda masih ragu, masih setengah hati. Lalu setelah meeting tersebut mereka makan malam. Kayak di Jepang tuh emang kulturnya tuh kalau habis meeting tuh makan malam gitu. Udah biasa gitu di sana tuh. Dan mereka duduk saling berseberangan di satu meja. Kayak misalkan yang ngerti maksud gua. Kayak di meja. Ya gitulah, paham lah. Iya, depan-depanan gitu, depan-depanan. Di bawah sama depan-depanan. Nah, di momen tersebut Oda minta maaf gitu, kayak sorry ya kalau tadi gue terkesan agak sombong, terkesan agak keras. Soalnya gue pengen kalau yang adaptasi ini tuh ngerti gitu, ini tuh segalanya buat gue, ini tuh anak gue gitu One Piece tuh. Dan bahwa One Piece ini dibuat oleh penuh passion dan pertimbangan dan perencanaan yang matang. Jadi gue hati-hati banget gitu dalam hal ini gitu. Terus abis itu Matt Owens cerita ke Oda, di awal umur 20 tahunnya, awal 20-an dia sempat ngalamin depresi yang sangat berat katanya. Dan pas dia lagi depresi itu dia nyoba nyari series buat dia tonton supaya dia teralihkan dari depresinya. Akhirnya dia nemu One Piece. Terus dia bilang gini ke Oda, salah satu hal terhebat dari One Piece adalah bahwa One Piece itu sebuah kisah yang sangat dekat dengan kita. One Piece adalah kisah tentang tragedi, rasa sakit, dan kesedihan. Yang akan tetapi pada akhirnya semua itu bukanlah hal yang menentukan siapa kita sebagai seorang individu. Yang menentukan siapa kita sebagai seorang individu adalah bagaimana kita mengubah tragedi, rasa sakit, dan kesedihan yang kita alami tadi untuk memotivasi masa depan kita. Dan tidak ada yang berhak untuk melalui semua itu secara sendirian. Melalui tadi kesedihan, tragedi, dan rasa sakit itu secara sendirian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk sendirian. One Piece menyampaikan itu ke kita gitu. Dan ketika kita menemukan orang-orang yang
memotivasi, mengangkat kita, membantu kita dari kejatuhan kita, dari tragedi yang kita alami. Hubungan tersebut adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Dan itu adalah kisah yang ingin gue angkat di live action One Piece. Jadi gue tahu udah kalau One Piece itu sangat berarti buat lo. Tapi One Piece juga sangat berarti buat gue. Karena sejujur-jujurnya gue percaya bahwa One Piece telah menyelamatkan hidup gue. Setelah itu Oda mandang Matt Owens tepat di matanya sambil mengulurkan tangannya gitu, kayak gini gitu, ngomong ke Matt Owens. Oke. Drama banget. Drama banget anjir. Ya emang Itu Kayak- saking kagumnya. Emang gitu Jepang kan. Oke. Saking kagumnya sih. Oke, Ya, sekarang emang. gua Lagi 100 Star dulu dong bang. Setelah itu Oda mandang Matt Owens tepat di matanya sambil mengulurkan tangannya kayak gini, megang tangannya dan berkata, "Oke, sekarang gua 100% percaya sama lo." Ini One Piece momen anjir. Ini nakama momen anjir. Kayak pas Nami kayak Luffy tolong aku gitu. Iya. Terus akhirnya Luffy kayak oke gitu ya nggak sih? Iya kan. Ini terlalu banget sih. Tapi keren anjir. Keren semua. Kayak di One Piece tuh kan ada backstory tragisnya dulu gitu. Ini tuh backstory tragisnya anjir. Yang si Matt Owens depresi Iya, dulu iya, gitu iya, gitu. depresi dulu. Ini tuh backstory tragisnya anjir. Kayak momen Nami pada akhirnya menunjukkan kepercayaan ke Luffy gitu kan kayak ini momen One Piece anjir. Iya. Diwujudkan di dunia nyata anjir oleh orang yang ngerjain lapisin One Piece gitu. Ini puitis anjir. Ini puitis banget sumpah.